Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah urban legend ya, yang pernah terjadi di suatu desa di Pati, Jawa Tengah. Nama desanya tidak disebutkan di sini. Cerita ini saya dapatkan dari seorang penggiat Twitter bernama Agil Saputra. Oke, saya langsung saja ceritakan ya. Pati, Jawa Tengah 1970. Di sebuah desa, hidup pasangan orang tua tanpa anak, Mbah Surono dan Mbah Dima namanya. Mereka adalah orang yang tergolong kaya di desa itu. Mbah Surono, suami Mbah Dima, terkenal sebagai orang pintar atau dukun lah. Beliau sangat terkenal di masa itu. Klien dan pasiennya pun banyak. Bahkan dari luar Jawa pun ada. Tapi Mbak Surono ini mempunyai sifat sopowani aku. Kalau kata orang Jawa, sombong dan suka ngancam-ngancam gitu kalau ada masalah dengan siapapun. Ya ngancam santet lah, ngancam kayak telu gitu ya. Warga desa pun kebanyakan takut dengan beliau. Karena pernah ada kejadian salah satu warga desa meninggal tidak wajar setelah terlibat percekcokan dengan Mbah Surono. Katanya diteluh. Warga sangat yakin kalau itu adalah ulah dari Mbah Surono, karena sempat terucap dari mulutnya, "Tak santet kue." Dan ada beberapa warga yang mendengar perkataan itu. Sejak saat itu, para warga takut dan lebih memilih untuk menghindari percekcokan dengan Mbah Surono agar tidak bermasalah dengan Mbah Surono. Tak beda dengan suaminya, Mbah Dimah pun perangainya juga sama persis. Suka ngancem-ngancem. Dan desas-desusnya Mbah Dima ini juga sama saktinya dengan Mbah Surono. Jadi bisa disimpulkan mereka adalah pasangan dukun. Hampir bisa disebut mereka berdua ini dibenci oleh warga satu desa. Dan tak ada satupun warga desa itu yang berkonsultasi atau berobat ke mereka berdua ini. Semua pasiennya pun dari luar kota. Beberapa warga pun kadang penasaran dan bertanya-tanya pada pasiennya. Kata pasiennya sih, Mbak Surono ini dukun yang tokcer, sakti mandraguna. Pasiennya pun kadang bukan orang sembarangan. Dari mulai lurah, bupati, dan orang-orang penting lainnya. Tapi masa kejayaan mereka pun sirna. Sekitar tahun 1976, Mbah Surono, istri Mbah Dima yang konon sakti mandraguna ini jatuh sakit. Katanya sih gagal ginjal. Kalau kata warga sih seperti kata pepatah Jawa, ngunduh wohing pekarti, yang kira-kira artinya semua orang akan menuai akibat dari perilakunya sendiri. Mereka pun menutup sementara praktek perdukunannya. Dan Mbah Surono berobat secara medis, tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai jual tanah dan rumah untuk berobat. Selang setahun, yaitu tahun 77, Mbah Surono meninggal dunia. Sepeninggal suaminya, Mbah Dima tak lagi tinggal di rumah megahnya karena sudah terjual. Mbah Dima tinggal di rumah gubuk di pinggiran kebun di tengah desa lah ya. Disinilah cerita dari Mbah Dima dimulai. Berbulan-bulan sepeninggal suaminya, Mbah Dima jarang keluar dari rumahnya. Warga juga acuh, walau sedikit kasihan melihatnya. Lambat laun warga pun mengerti kalau Mbah Dima sudah mengalami gangguan jiwa. Suatu sore tahun 1978, Mbah Dima menghampiri warga yang tengah berkumpul dengan telanjang bulat dan membawa kucing mati.
Dia menawarkan kepada warga untuk membeli kucingnya dan untuk dibawa pulang. Ya, aneh sekali lah menurut warga. Kucing mati kok dijual? Warga yang takut akhirnya membubarkan diri. Sejak saat itu, Mbah Dima dikenal sebagai orang gila di desanya. Warga sudah memaafkan kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Tak jarang warga patungan untuk memberi makan Mbah Dima. Tapi ya namanya gangguan jiwa. Mbah Dima ini mempunyai kebiasaan yang cukup aneh. Dia suka numpang mandi di jeding atau kamar mandi ya bahasa Indonesianya, di kamar mandinya tetangga. Dan itu di malam hari, berak tidak disiram. Dan kadang dia berak tidak pada lubangnya. Jadi rata-rata ya orang zaman dulu itu kalau punya kamar mandi itu di luar, alias misah dari rumahnya itu. Hampir semua kamar mandi warga di desa itu atau jeding ya bahasa Jawanya itu pernah dimasuki oleh Mbak Dima. Dan yang paling ngeselin adalah Mbak Dima itu selalu berak di situ dan gak pernah disiram. Sampai-sampai semua warga di desa itu memasang gembok di setiap kamar mandinya. Dan di suatu siang, Mbah Dima ini tetap mengulangi kebiasaannya, tapi di kamar mandi umum, bukan di kamar mandi warga karena digembok semua. Ya beling lah istilah Jawanya. Dan ini yang paling parah, karena Mbah Dima ini malah berak di kolamnya, kolam buat nampung airnya itu. Warga yang selama ini sabar jadi marah. Akhirnya Mbah Dima dimarahi orang satu desa. Ya niatnya sih cuma nakut-nakutin. Namun ada salah satu warga nyeletuk, "Diobong wae Mbah Dima iku." Dibakar saja Mbah Dima itu. Dan akhirnya ada yang nyautin, "Oh, diobong ae." Mbah Dima ketakutan dan menangis. Tapi anehnya, dengan keadaan telanjang bulat, Mbah Dima berdiri dan mengeram seperti orang kesurupan. Lalu dia menggigit payudaranya sendiri sampai luka dan lari pulang ke rumahnya. Sejak saat itu Mbah Dima tidak terlihat lagi. Sekira sebulan, warga mulai bertanya-tanya tentang kemana dan di mana Mbah Dima. Warga pun mengecek ke rumahnya dan ditemukan Mbah Dima sedang menggigil demam, telanjang, tertelungkup di bilik kamarnya. Sepertinya sih payudara yang tempo hari digigitnya mengalami infeksi. Dibawalah Mbah Dima ke bidan desa karena rumah sakit sangat jauh saat itu. Tapi lukanya sudah parah dan membusuk. Akhirnya Mbah Dima dirujuk ke rumah sakit. Tapi 2 hari dirawat di sana, Mbah Dima meninggal dunia. Jenazahnya pun diantar pulang untuk dimakamkan. Ya, ini sih cerita warga ya. Jadi kalau gali makam kan panjangnya 2 meteran lah. Tapi setiap jenazah Mbah Dima diturunkan ke liang lahat, gak tahu kenapa selalu kurang panjang. Dilebaran lagi kurang panjang, sampai berkali-kali dilebarin. Akhirnya jenazah Mbah Dima dikebumikan dengan kepala sedikit ditekuk, yaitu kesaksian narasumber. Setelah pemakaman selesai, warga memutuskan untuk membersihkan rumah Mbah Dima. Dan ditemukan barang-barang aneh di rumahnya, seperti tulang-tulang hewan dan bangkai-bangkai kucing. Kalau kucingnya satu sih nggak apa-apa ya, namun ini ada beberapa kucing di situ. Tapi memang warga sekitar tahu kalau Mbah Dima itu dari dulu memang suka memelihara kucing. Setelah bersih-bersih rumah, warga pun beraktivitas seperti biasanya. Tapi 3 hari setelah kematian Mbah Dima,
teror dimulai. Pati, Jawa Tengah 1979. Pak Sunari terbangun di tengah malam karena mendengar suara berisik air di kamar mandinya. Seperti tidak sadar, dia mengambil senter dan keluar dari belakang rumahnya dan berteriak, "Mbah Dima meneh iku mesti. Ini pasti Mbah Dima lagi," itu katanya. Sambil menyoroti dengan senternya, Pak Sunari mengambil batu dan melemparkannya ke arah pintu kamar mandi. "Keluar, minggat ora kowe." Terlihat Mbah Dima keluar sambil cekikikan dan hilang di kegelapan. Dan selang beberapa saat kemudian, Pak Sunari baru sadar, loh, Mbah Dima itu kan sudah mati. Dengan penuh kepanikan, Pak Sunari buru-buru masuk ke rumahnya. Keesokan harinya Pak Sunari cerita ke warga, dan ternyata ada sekitar 4-6 orang yang mengalami kejadian yang sama. Mereka juga awalnya seperti tidak sadar kalau Mbah Dima ini sudah meninggal. Dan yang parahnya lagi, selang beberapa hari rumah Pak Lurah diteror. Yang mana itu padahal kamar mandinya itu ada di dalam, bukan di luar seperti warga ya. Gak mungkin orang bisa masuk lah ya. Jadi di jam yang sama, Pak Lurah mendengar suara orang mainan air di kamar mandinya. Setelah dilihat, ternyata ada Mbah Dima kungkum atau berendam masuk di kamar bak mandinya. Kali ini Pak Lurah sadar kalau itu demitnya Mbah Dima, karena Pak Lurah sudah pernah dengar dari warga sebelumnya dan akhirnya dibuktikan sendiri oleh Pak Lurah. Tak lama kemudian, setelah Pak Lurah menutup pintu kamar mandinya dan kaget, Mbah Dima menghilang. 7 hari berturut-turut kejadian itu terulang. Bahkan hampir seluruh jeding atau kamar mandi warga didatangi oleh Mbah Dima. Warga mulai berpikir, apa karena tidak pernah didoakan ya? Soalnya warga desa tidak tahu agama Mbah Dima itu apa. Apa mungkin kejawen atau agama lain gitu. Tapi atas saran kebanyakan warga, Mbah Dima didoakan dengan cara Islam. Para warga berdoa tahlilan di makam Mbah Dima. Dan menurut kesaksian narasumber saat proses tahlilan, semua orang di situ mencium bau busuk yang sangat tidak sedap. Persis seperti saat Mbah Dima ditemui di rumahnya dalam keadaan sakit demam. Setelah tahlilan, ternyata gangguan itu tetap ada. Mbah Dima selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya di masa hidupnya. Ya, berak di kamar mandi itu. Namun ini bedanya nggak ada beraknya ya, cuma mengganggu itu aja di kamar mandi. Sampai-sampai kalau malam-malam dengar suara di kamar mandi atau suara ada orang yang memainkan air di kamar mandi, warga memilih diam ketakutan. Cerita tentang Mbah Dima ini heboh, meluas sampai keluar desa dan pada akhirnya terdengar oleh seseorang yang katanya teman seperguruan Mbah Surono, suami dari Mbah Dima. Atas saran beliau, kuburan jenazah Mbah Dima ini harus dipindahkan ke rumahnya. Warga pun menuruti saran itu. Rumah Mbah Dima digempur ratakan dan jenazah Mbah Dima dipindah makamkan di situ. Dan alhasil memang benar. Setelah itu teror hantu Mbah Dima sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan cerita malam ini dari saya, Chow Sing Sing. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam bercerita ya. Jadi ini merupakan
urban legend yang berkembang di salah satu desa di Pati, Jawa Tengah. Mungkin ada yang daerah Pati bisa dicek kebenarannya ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.